Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di siang hari yang cerah ini, kami dari kelompok 2 Proyek Baseline Pendidikan Pancasila kelas 1 akan menampilkan acara debat yang bertemakan kerukunan antar umat beragama dengan judul Pro dan Kontra akan rendahnya toleransi terhadap pluralisme serta kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih panitia. Hadirin sekalian, ada baiknya sebelum kita mulai debat kita pada siang hari ini, kita membahas sedikit nih mengenai topik utama kita, yaitu toleransi. Toleransi merupakan pilar utama dalam penegakan keharmonisan antar umat beragama. Dengan toleransi, kita dapat hidup dengan damai karena dapat menerima keberagaman dalam bermasyarakat, baik segi agama, suku, ras, maupun bahasa. Toleransi berperan sebagai acuan untuk masyarakat saling bahu-membahu memajukan negara tercinta Indonesia. Karena dengan adanya toleransi, tidak ada lagi konflik internal yang dapat memecah masyarakat Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya, apakah tingkat toleransi umat beragama di Indonesia sudah baik atau malah sangat buruk sehingga menyebabkan maraknya berbagai perselisihan antar masyarakat? Maka dari itu, untuk menemukan jawaban akurat serta faktualnya, mari kita saksikan acara debat yang mengusung topik rendahnya toleransi antar umat beragama, fakta atau rekayasa. Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aturan debat kita pada kali ini. Yang pertama yaitu tiap tim wajib hadir selambat-lambatnya 5 menit sebelum acara pembuka dimulai. Yang kedua, seluruh tim diwajibkan untuk memakai kemeja putih serta bagi wanita muslim memakai hijab berwarna hitam. Yang ketiga, seluruh tim wajib mengikuti acara pembukaan. Dan yang keempat, serta merupakan poin terakhir yaitu selama berlangsungnya debat, seluruh pembuka dalam tim harus berperilaku sopan, tertib, dan tidak merugikan orang lain. Sopan dalam hal ketika ingin membalas argumentasi dari tim lawan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai inti acara kita, yaitu sesi debat kita pada siang hari ini, yang akan dibawakan oleh pembicara pertama kita dari tim Pro, yaitu teman kita, Rizka. Dipersilakan kepada Rizka, hitung mundur, dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih moderator. Baiklah hadirin sekalian, izinkanlah kami dari tim Pro untuk terlebih dahulu menyampaikan argumentasi kami mengenai topik debat kali ini, yaitu rendahnya toleransi beragama di Indonesia. Seperti yang diketahui, toleransi berarti tenggang rasa, mampu menerima, menghargai, serta menghormati perbedaan yang ada. Yang mana implementasi toleransi beragama ini terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di samping itu juga terdapat pada pasal 29 Undang-Undang 1945. Tapi faktanya di lapangan justru sebaliknya. Dapat kita lihat di contoh bahwa umat Kristiani di Jambi melakukan ibadah Natal di luar gereja. Yang perlu digarisbawahi bahwa mencuatnya toleransi di Indonesia adalah bentuknya ada dominasi pelaku terhadap ruang publik. Kami tim Pro sepakat bahwa tingkat toleransi umat beragama di Indonesia sangat amat rendah. Sekian. Baik, selanjutnya argumentasi balasan dari tim Pro akan dibawakan oleh pembicara satu yang kontra, yaitu teman kita Hizkia. Dipersilakan kepada Hizkia, hitung mundur dimulai dari 3, 2, 1. Kami selaku tim kontra menyatakan tidak setuju atas apa yang telah dikatakan oleh tim Pro dikarenakan secara terminologi toleransi adalah sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati kepercayaan sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Dan terdapat 3 kejadian yang kami dapatkan dari indahnya toleransi di Indonesia. Yang pertama, potret toleransi beragama di sebuah desa Ngagoyoso di kaki Gunung Lawu mungkin bisa menjadi potret toleransi di mana desa tersebut terdapat 3 tempat ibadah, masjid, gereja, dan pura berdiri secara berdampingan. 2 pengurus gereja katedral Jakarta Pusat mengubah acara misa Minggu pagi yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Ketiga, umat Islam di Tambarau, Papua bantu umat Kristiani saat perayaan hari besar dan begitu sebaliknya. Dan perlu kita garis bawahi bahwa yang mencoreng toleransi Indonesia adalah oknum yang ingin memecah belah bangsa kita. Selain itu, kami ingin menyampaikan bahwa sejak awal Indonesia adalah sebuah negara yang menetapkan dirinya sebagai negara yang memiliki toleransi antar umat yang beragama yang tertulis pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya argumentasi balasan akan dibawakan oleh Cecilia selaku pembicara kedua dari tim Pro. Dipersilakan kepada Cecilia, hitung mundur dimulai dari 3, 2, 1. Baik, saya dari tim Pro ingin menyanggah pendapat dari tim kontra. Menurut kami toleransi di Indonesia masih saja rendah, terlihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan beragama lain yang masih rendah. Contoh paling besar terjadi adalah pelanggaran dan perusakan tempat ibadah. Implementasi kebebasan beragama juga masih rendah. Terbukti ada beberapa kejadian di saat pandemi 2020 sampai tahun 2021. Contohnya, perselisihan warga saat perayaan Natal 2021 di beberapa daerah. Hal ini tercatat juga 3 kejadian lain di tahun 2021. Hal ini tidak sesuai dengan Dekret ke-6
sila Pancasila yang pertama yaitu mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang menjadi faktor penghambat kerukunan umat beragama tersebut adalah yang pertama, saat mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama dalam kacamata stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Yang kedua, adanya penyiaran agama yang bersifat agitasi dan memaksa kehendak bahwa agamanya sendiri yang paling benar dan tidak mau memahami keberagaman agama orang lain, dan hal inilah yang memunculkan permasalahan agama dan memicu tindakan intoleransi tersebut masih terjadi. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya argumentasi balasan dari pembicara kedua tim kontra akan dibawakan oleh teman kita, Messi. Dipersilakan kepada Messi, hitung mundur dimulai dari 3, 2, 1. Menurut tim kami, jangan karena beberapa kasus intoleransi kita menutup mata kalau di Indonesia itu negara toleransi. Kasus yang dijabarkan oleh tim pro tadi hanyalah ulah oknum. Dibanding kasus intoleransi, ada banyak lagi toleransi di Indonesia yang jarang disorot. Sebagai bukti dapat dilihat adanya partisipasi masyarakat di kegiatan beragama yang berbeda seperti pada tanggal 2 Mei 2022, umat Katolik di Malang menyediakan halaman gereja untuk sholat Idul Fitri Masjid Jami Malang dan membagikan peralatan yang dibutuhkan untuk sholat, dan ini bukanlah pertama kali. Adapun faktor kerukunan toleransi agama itu memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarah kepada nilai-nilai ketuhanan. Demikian juga kepada umat beragama lain seperti umat Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu sedang merayakan hari besar agamanya masing-masing. Masyarakat Indonesia yang di luar agamanya masing-masing memberikan penghormatan yang sama sebagai bentuk dan wujud kerukunan toleransi bangsa. Jadi kami dari tim kontra dengan tegas menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan pernyataan tim pro yang menyatakan bahwa toleransi di Indonesia masih rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya argumentasi balasan dari pembicara ketiga tim pro yang akan dibawakan oleh teman kita Natasha. Dipersilakan kepada Natasha, hitung mundur dimulai dari 3, 2, 1. Menanggapi pendapat dari tim kontra, kami tidak sepakat. Contohnya, jika kita lihat pada saat perayaan Natal 2021, ada kejadian yang mencederai kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu pelarangan ibadah di gereja karena beberapa alasan seperti soal IMB dan alasan yang tidak jelas seperti tekanan massa sekelompok masyarakat yang dimobilisasi. Implementasi Pancasila bagi umat beragama yaitu dengan memaknai kandungan nilai-nilai dalam Pancasila yang perlu diterapkan melalui pendidikan karakter. Namun bisa kita lihat justru poin tersebut tidak dijalankan dengan baik dari banyak kasus intoleransi di berbagai daerah di Indonesia. Banyak masyarakat yang bersikap acuh dan tak acuh, bahkan pejabat pemerintah pun masih banyak abai terhadap isu intoleransi. Sebenarnya, banyak upaya dalam menjaga kerukunan yang dilandasi toleransi, seperti saling pengertian dan saling menghormati. Karena eksistensi kerukunan ini sangat penting. Namun, seringkali yang terjadi malah berbanding terbalik dengan yang terjadi di masyarakat. Contohnya, masih banyak sekali umat minoritas yang merasa terpencil di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya argumentasi balasan serta argumentasi penutup akan disampaikan oleh pembicara ketiga tim kontra, yaitu teman kita Paskalis. Dipersilakan kepada Paskalis, hitung mundur dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih moderator. Menurut kami, penggunaan bangunan yang izinnya belum keluar juga merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Sebenarnya hal ini tidak hanya berlaku dalam hal beribadah saja, sehingga kita harus mampu melihat dari dua sisi, bukan hanya dari sisi pelarangan, tapi juga oleh pelanggaran dari penggunaan gedung beribadah yang belum memiliki izin. Mengenai implementasi Pancasila yang perlu diterapkan melalui pendidikan karakter, kami sepakat dengan tim pro. Tapi perlu diingat, bersikap toleransi berarti menghormati, menghargai, memberikan ruang bagi tiap agama dalam melakukan kegiatan beragamanya, tetapi tetap pada koridor yang sesuai dengan peraturan yang telah bangsa ini sepakati. Mengenai hal yang tim pro sampaikan tentang upaya menjaga kerukunan, sebenarnya ini sudah terpenuhi cukup baik di negara kita ini. Keberhasilan mendapatkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia hingga sekarang tentu tidak akan tercapai jika kerukunan dan persatuan tidak terjadi. Perjalanan panjang bangsa ini telah membuka ruang makin luas bagi para umat beragama untuk dapat hidup berdampingan dalam kebinekaan di negara Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan moderator. Baiklah hadirin sekalian, kita telah menyaksikan sesi debat yang panas serta luar biasa yang disampaikan oleh tim-tim yang luar biasa pula. Dari debat tersebut dapat kita sekalian simpulkan bahwa memang benar toleransi di Indonesia semakin rendah dari tahun ke tahun. Dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus intoleransi yang sudah dipaparkan oleh tim debat kita. Namun, di sisi lain, masih banyak pula bentuk toleransi antar sesama di sekitar kita. Maka dari itu, masih ada harapan bagi kita sebagai agent of change untuk mewujudkan Indonesia damai dan bersatu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memarakkan sosialisasi pentingnya toleransi di berbagai platform media sosial ataupun dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat seperti seminar dan lain-lain. Dan tak lupa untuk selalu mengamalkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekianlah acara debat kelompok 2 kami. Kami mohon maaf apabila ada banyak ketidaksempurnaan dalam video ini. Hidup kesepian dan berkekasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.